Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Regita Tricayani dan rekan kelompok saya Anastasia Wirananda, Rivander Felix Cahyadi, Beri Soraya Zakir, dan David Setiawan Immanuel. Kami dari kelompok 9 akan memberikan penjelasan mengenai studi kasus yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dalam kasus yang diberikan, kami akan mencoba menjelaskan mengenai masalah sektor pariwisata yang mulai meredup pada pulau favorit di Provinsi Sejahtera Selalu yang berada di negara non jauh di sonono. Kami akan mencoba menginterpretasikan cara yang kami anggap efektif untuk menangani masalah yang ada. Masalah yang ada antara lain yang pertama, mengenai promosi yang dilakukan secara lebih modern dengan mengikuti perubahan secara digital. Yang kedua, menangani komodifikasi yang mulai menyerang perubahan sikap pada warga lokal yang menjadi kurang bersahabat. Yang ketiga, memfokuskan konsep pariwisata dengan menerapkan konsep butter sequence. Yang keempat, mengembalikan pulau agar kembali menjadi sustainable tourism destination. Kami memposisikan diri sebagai gubernur yang baru saja dilantik dan diberikan tugas oleh Presiden untuk menangani kasus sektor pariwisata di Provinsi Sejahtera Selalu untuk memenuhi tugas pada masa awal dijabatnya sebagai gubernur pada 100 hari awal bekerja. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak videonya berikut. Halo semuanya, saya Berry. Saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa saja yang akan saya lakukan secara detail agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata. Sebagai gubernur, saya akan mengajak masyarakat Provinsi Sejahtera Selalu untuk berpartisipasi dalam melestarikan destinasi wisata dengan menawarkan jasa kepada wisatawan. Jasa di sini diartikan sebagai keahlian dari warga lokal untuk dapat menarik wisatawan untuk datang. Seperti misalnya, keahlian untuk membuat kerajinan yang dapat menjadi cenderamata, atau jasa untuk mendapat guide pada wisatawan, dan menceritakan keunikan kebudayaan yang ada di pulau tersebut. Agar terasa lebih otentik dan kebudayaan ini disebarkan tidak pudar, kami mengusahakan agar warga lokal dapat menggunakan destinasi wisata tersebut menjadi destinasi yang menjadi pemasukan utama untuk Provinsi Sejahtera Selalu. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, tentunya kami akan memberikan warga sebuah pelatihan yang nantinya akan menimbulkan ide-ide baru untuk menginovasikan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada. Contohnya seperti menghias dan mengecat rumah warga menjadi motif yang berwarna atau mendekorasi pantai agar bernuansa lebih romantis. Atau dapat membuat sesuatu yang dapat dijadikan sebagai spot utama atau highlight pulau. Beberapa hal tersebut cukup menarik jika dapat terlaksanakan dengan baik. Agar dapat lebih dilaksanakan dengan baik, kami memiliki rencana untuk mengundang YouTuber, vlogger, ataupun selebgram untuk membantu promosi destinasi wisata pulau kami. Beberapa hal tersebut cukup menarik jika dapat dilaksanakan dengan baik. Agar lebih terlaksanakan dengan baik, kami memiliki rencana untuk menggunakan YouTuber, vlogger, ataupun selebgram untuk membantu promosi destinasi wisata Provinsi Sejahtera Selalu. Karena menurut kami, mereka ini memiliki dampak yang cukup besar dan sangat perlu dilibatkan. Video-video dari review atau kegiatan sehari-hari mereka akan menarik penonton ikut mau berlibur ke provinsi kami. Dengan itu, kami meminta mereka untuk datang dan membuat video yang menarik dan bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata di Provinsi Sejahtera Selalu. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian tidak lupa untuk mengajak warga lokal untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan proses promosi, yang mana mereka di sana dapat menjelaskan dan juga menjabarkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh wisatawan ketika mengunjungi destinasi
destinasi pariwisata di Pulau Sejahtera selalu. Dari kegiatan promosi yang telah kami lakukan, kami sangat berharap besar bahwa wisatawan mau untuk berlibur kembali di destinasi wisata milik kami, karena kami telah melakukan promosi dengan mengundang vlogger, youtuber, dan juga selebgram, yang mana mereka didapuk untuk membuat video untuk mempromosikan destinasi wisata di Pulau Sejahtera selalu. Dan kami juga meminta agar warga lokal mau untuk mempromosikan destinasi wisata di tanah kelahiran mereka sendiri dengan membuat video melalui platform yang sama. Dari strategi promosi yang telah kami buat, kami memang telah menargetkan agar destinasi wisata di pulau kami ini dapat lebih dikenal lebih luas, baik untuk masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga agar tidak tertinggal, kami juga mencoba untuk mendorong warga lokal untuk ikut mencoba platform digital seperti mencoba untuk menjadi youtuber, vlogger, dan juga selebgram. Mereka di sana dapat menjelaskan mengenai destinasi wisata di tanah kelahiran mereka sendiri. Menurut kami hal ini sangat bagus karena video penjelasan yang dibuat akan lebih terasa otentik karena dijelaskan oleh warga lokal yang memang mengerti dan paham mengenai destinasi wisata di tempatnya tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai edukasi apa yang perlu diberikan kepada masyarakat tentang pentingnya komodifikasi. Dan sebelum kita membahas tentang edukasi apa yang perlu diberikan, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu makna atau arti dari komodifikasi ini. Nah, dalam dunia pariwisata, komodifikasi dikenal juga sebagai turistifikasi atau touristification, yakni upaya menjadikan masyarakat tujuan pariwisata sebagai produk pariwisata. Dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ataupun pengelolaan pariwisata bukan hanya berarti pengarahan tenaga kerja secara sukarela, akan tetapi yang lebih penting adalah tergeraknya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, mari kita ambil salah satu contohnya, yaitu seni tari barong dari Pulau Bali. Awalnya tari barong ini bersifat sakral, sehingga dia berubah menjadi seni pariwisata, mengakibatkan terjadinya perubahan seperti perubahan pada gerak dan juga perubahan pada tempat pementasan. Dengan semakin banyaknya tempat pementasan ini, keuntungan dapat dirasakan seperti banyaknya masyarakat yang sekitar tempat pementasan yang membuka rumah makan, warung-warung kecil, bahkan membuka toko cindramata untuk menjual aksesoris barong. Tentu hal ini sangat menarik bagi wisatawan dan secara otomatis menambah penghasilan masyarakat setempat. Semakin seringnya tari barong dipertontonkan, membuat para personel tari pun mendapatkan penghasilan lebih dengan seringnya mereka menerima tawaran menari atau menabuh gamelan. Di antara sekian banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat, ada pula hal negatif yang dirasakan dari pementasan tari barong ini yang sudah dikomodifikasi. Di antaranya itu adanya hilangnya nilai-nilai kerohanian yang dirasakan oleh personel tari barong itu sendiri maupun yang dirasakan oleh penonton. Adanya komodifikasi yang terlalu berlebihan ini karena sering adanya aksi spontan dari para personil yang pada awalnya disajikan dengan maksud menarik perhatian penonton, membuat tulisan yang berisi tentang tari barong yang dicetak dalam brosur dan disebarkan kepada para wisatawan, menjadi tidak relevan dengan tari barong yang mereka lihat saat waktu pementasan. Nah, cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama, para pemandu perlu mengedukasi para wisatawan dengan menjelaskan segala hal yang mereka perlukan untuk mengerti makna dari tari barong ini. Lalu, perlu juga mengingatkan para wisatawan yang ada di lokasi untuk menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas atau vandalisme, dan juga perlu mengedukasi para masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam membuka usaha, karena hal ini dapat mencemari tempat wisata, seperti menumpuknya sampah-sampah. Dan juga dengan kita meninggalkan kesan yang baik terhadap para wisatawan,
Ini dapat membuat destinasi tersebut menjadi lebih terkenal dan dapat menambah biaya pemasukan dari tempat wisata tersebut. Butler mengemukakan hypothetical evolution of a tourism area yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah exploration atau penemuan. Tahap tempat ini memiliki potensi tourism yang berada pada tahapan identifikasi. Identifikasi menunjukkan tempat ini memiliki daya tarik untuk dikembangkan karena didukung oleh keindahan alam yang masih sangat alami. Bila turis mengunjungi tempat ini, maka jumlah pengunjung dapat memikat orang lain. Proses ini ada interaksi dan komunikasi antara pengunjung dan penduduk lokal. Hubungan antara pengunjung dan penduduk lokal sangat memungkinkan untuk menjadikan alasan pengembangan sebuah area menjadi tujuan tempat wisata. Contohnya, para turis ini mencatat dan memasukkan destinasi wisata tersebut ke dalam buku catatan pribadinya yang ditulis oleh para turis tersebut untuk didatangi. Tahap kedua adalah involvement atau keterlibatan. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang semakin teratur, membuat pemerintah lokal menjadi tertarik dalam proses ini. Pemerintah lokal mulai menyediakan fasilitas bahkan pelayanan jasa khusus bagi para pengunjung meskipun dalam skala dan jumlah terbatas. Sehubung dengan perkembangan objek tourism, keterlibatan antara pemerintah lokal serta pihak lain, contohnya para pejabat dalam perusahaan perlayaran, kereta api, perhotelan, perbankan, dan asuransi. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan. Tahap ini sudah mencerminkan daerah tourism yang telah teridentifikasi dengan baik dan telah ada kunjungan turis dalam jumlah besar. Pada tahap ini jumlah turis juga berubah. Beberapa objek yang pada awalnya belum menjadi objek turis telah menjadi objek turis. Objek-objek tersebut dapat kita ketahui dari buku catatan perjalanan. Objek tersebut kemudian masuk dalam buku panduan turis, baik yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah maupun pihak swasta, perusahaan perlayaran. Contohnya, berbagai fasilitas dan sarana khusus infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta, pelabuhan, hotel, restoran telah siap, dan fasilitas sebenarnya tidak khusus dibangun untuk turis. Misalnya kereta api yang pada awalnya ditujukan untuk mengangkut akomodasi perkebunan, pada masa sesudahnya digunakan untuk mengangkut penumpang manusia. Tahap keempat adalah consolidation atau konsolidasi. Tahap ini sektor turis menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan. Ada kecenderungan dominasi jaringan internasional semakin kuat memegang peranaan yang pada kawasan turis atau daerah kunjungan turis. Daerah tertentu termasuk dalam daerah yang dikunjungi oleh para turis internasional dan masuk dalam turis internasional. Contohnya Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Bali. Tahap kelima adalah stagnation atau stagnasi. Tahap ini kunjungan tertinggi pada destinasi pulau ini telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Meskipun angka kunjungan masih relatif tinggi, sebenarnya daerah tujuan ini tidak menarik lagi pada turis. Pada turis yang masih datang adalah mereka yang termasuk para turis yang loyal dengan beberapa alasan. Tahap stagnasi merupakan seperti tidak dialami oleh turis domestik. Pada awal masa krisis dunia awal tahun 1930-an dan menjelang meletusnya Perang Dunia II. Sasaran turis yang sebelumnya adalah turis Amerika, Australia, Eropa yang ada di sekitar Indonesia seperti Singapura dan Malaysia, bahkan orang Belanda yang ada di Indonesia. Dijadikan target dengan menawar berbagai objek menarik untuk dikunjungi. Contohnya berbagai wilayah yang menarik untuk dikunjungi adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Bali. Tahap keenam adalah decline atau kemunduran dan rejuvenation atau pembaruan. Sebuah area tourism yang tidak dapat bersaing dengan objek tourism
baru akan menghadapi kemunduran, baik secara spesialis atau jumlah. Objek turis tersebut tidak lagi menarik bagi para turis tetapi masih dapat dikunjungi, khususnya oleh turis domestik. Di lain sisi, jika ini meneruskan, maka perlu dilakukan perubahan dan perbaruan terkait objek turis tersebut. Tahap kemunduran turis di Provinsi Sejahtera Selalu, khususnya yang sangat drastis yaitu pada masa penduduk Jepang, kegiatan turis dapat dikatakan menurun bahkan cenderung tidak ada, khususnya yang dilakukan oleh orang Belanda di Provinsi Sejarah Selalu. Apabila dikaitkan dengan kegiatan turis, kemungkinan besar masih ada. Contohnya, pasukan Jepang yang singgah di Provinsi Jawa, Sumatera, dan Bali. Data mengenai hal ini sedikit dan kemungkinan tidak ada. Informasi mengenai hal ini kemungkinan diperoleh oleh catatan atau memori mantan perwira Jepang yang bertugas di Provinsi Sejahtera Selalu. Dengan kata lain, situasi turisme ini masa penduduk Jepang di Provinsi Sejahtera Selalu menjadi tidak menentu. Halo Miss Ruzan dan teman-teman, saya Davidson Manuel dari kelompok 9. Hari ini saya akan menjelaskan solusi ketika pulau yang saya pimpin sudah tidak terkenal lagi sebagai gubernur dari Provinsi Sejahtera Selalu, yang juga merupakan destinasi pulau paling favorit di negara non jauh di sonono. 5 solusi dari saya untuk mengembalikan nama pulau agar terkenal lagi adalah: yang pertama, gencarkan promosi destinasi wisata pulau yang menarik. Promosi destinasi melalui brosur dengan mencantumkan nama dan petunjuk arah yang tepat bisa menjadi solusi meningkatkan wisatawan serta mengembalikan destinasi pulau tersebut agar diminati oleh banyak wisatawan kembali. Yang kedua, tingkatkan iklan destinasi berbasis digital. Sebenarnya promosi ini sama dengan poin pertama. Hal ini sangat bagus dan membantu. Dengan mengupdate tempat-tempat wisata secara berkala, serta menampilkan banyak foto dan tulisan mengenai destinasi wisata, maka akan membuat banyak orang mengetahui nama pulau tersebut dan nama pulau kembali terkenal. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memadai. Memberikan fasilitas yang lengkap dan memadai di destinasi pulau sangat membantu, karena dengan fasilitas yang lengkap, kemungkinan besar banyak turis dan wisatawan yang akan tertarik ketika mendengar destinasi pulau tersebut memiliki fasilitas yang lengkap. Faktor akomodasi juga wajib diperhitungkan. Yang keempat, melibatkan peran masyarakat lokal. Masyarakat lokal wajib terlibat dalam membangun serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan wisata. Selain dapat memberikan informasi yang jelas tentang asal-muasal suatu tempat, mereka juga bisa mengajarkan para turis tentang kearifan lokal. Budaya dan tradisi setempat bisa mereka ajarkan dan perkenalkan kepada para wisatawan asing. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu nilai tambah bagi para wisata di negara. Penduduk sekitar pun bisa merasakan benefit atau keuntungan dari kedatangan para wisatawan asing yang akan mempengaruhi ekonomi penduduk setempat. Yang kelima, membuat paket wisata murah atau open trip. Paket wisata murah dan jelas merupakan salah satu hal yang paling penting, karena hal ini akan membuat wisatawan tertarik dan para turis tertarik. Dengan biaya yang murah juga tempat yang bagus akan membuat banyak wisatawan yang tertarik. Terima kasih, sekian dari saya Davidson Manuel. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan yang telah kami jabarkan yaitu gubernur dari pulau favorit yang berada di Provinsi Sejahtera Selalu mencoba untuk mengikut sertakan warga lokal sebagai rakyatnya yang perlu diberdayakan demi kelancaran sektor pariwisata daerah dan juga untuk kemajuan sisi ekonomi dari masyarakat setempat. Gubernur mengajak warga lokal untuk menghias destinasi wisata yang ada agar dapat terlihat lebih menarik dan juga melakukan promosi dengan mengundang pelaku platform digital seperti YouTuber, vlogger, dan juga selebgram yang mana kehadiran mereka diharapkan dapat
berpartisipasi dalam melakukan promosi-promosi melalui video yang mereka buat, dan juga dapat memotivasi warga lokal agar dapat ikut serta membuat video-video ataupun kegiatan melalui dunia digital. Untuk mengatasi permasalahan komodifikasi, kami mencoba untuk melakukan edukasi kepada wisatawan yang datang dan juga untuk warga lokal, karena perlu untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap manusia dan juga lingkungan dimanapun kita berada. Dan sebagai pimpinan kepala daerah, perlu untuk memastikan keikutsertaan warga lokal untuk dapat berpartisipasi di sektor pariwisata agar dapat saling memahami kebutuhan dari masing-masing, baik untuk warga lokal sendiri dan juga untuk pemerintah. Dengan ini diharapkan agar permasalahan komodifikasi ini dapat menemukan titik terang. Lalu kami juga memfokuskan kegiatan pariwisata dengan memakai konsep Batra Sequence, yang mana pada setiap tahapannya itu sangat mementingkan kegiatan pariwisata, mulai dari proses identifikasi, daya tarik turis, keterlibatan pemerintah dalam proses pariwisata, pengembangan sektor wisata, sampai mengatasi siklus yang mulai mempengaruhi kerendahan minat pada sektor pariwisata, dan kembali melakukan pembaharuan atau rejuvenation. Terakhir dibahas juga mengenai penanganan destinasi wisata agar dapat kembali menjadi sustainable tourism destination dengan melakukan beberapa cara seperti membuat promo-promo dan paket wisata menarik agar dapat kembali menarik simpati dari wisatawan agar mau untuk kembali berlibur, dan juga memperhatikan akomodasi serta fasilitas yang ada agar dapat dibuat lebih bagus dan lebih baik lagi. Dan tidak lupa untuk tetap mengikutsertakan warga lokal dalam kegiatan sektor pariwisata ini. Sekian video dari penjabaran kasus mengenai sektor pariwisata yang mulai meredup yang telah dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun pengucapan. Semoga dari apa yang kami jabarkan terdapat manfaat yang dapat diserap. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.